Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen dipersilahkan membacakan beritanya. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam syuting Dibacain Berita, Bung Alfian. Lagi-lagi soal Palestina, Bung Alfian. Kali ini saya tampilkan berita dari Trial TV News. Judulnya adalah Anti Boykot. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, menilai aksi boykot produk Israel tidak perlu dilakukan. Nah, Bung Alfian, apa respon awal Bung Alfian? Nanti setelah respon Bung Alfian, saya akan jelaskan beberapa hal statement Mutia Hafid ini yang menurut saya agak menyimpang, Bung Alfian. Silakan respon awalnya. Pemboikotan terhadap produk Israel dan produk-produk turunannya itu sudah menjadi satu sikap secara internasional. Yep. Dan itu mengakibatkan drastisnya pemasukan atau keuangan, raca keuangan dan keuntungan, omset dan seterusnya dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi menurut hemat saya, pemboikotan itu menjadi sesuatu hal yang sangat perlu dilakukan, bahkan harus dilakukan. Begitu pendapat pertama. Iya, Bung Alfian. Jadi memang teman-teman Trial TV ini menyindir lah ya, atau merespon apa yang menjadi statementnya Mutia Hafid, karena dia kan di parlemen, Bung Alfian. Sedikit banyak omongannya ini didengar oleh masyarakat, Bung Alfian. Nah, nggak lama dia memposting foto tentang dia pernah datang ke Gaza. Dan di akhir kalimatnya adalah begini, Bung Alfian. Perang hampir selalu menjadi bagian dari karir saya. Sebagai jurnalis pun, politisi bertugas di Aceh sebelum damai. Perang Irak, kudeta militer Thailand, pendudukan Palestina. Melihat langsung itu semua mengingatkan saya Indonesia wajib bersuara keras, tegas melawan perang. Namun upaya dialog juga harus dikedepankan. Karena yang kita inginkan adalah perang berhenti. Tidak ada menang perang. Perang itu kekalahan, terkhusus bagi perempuan dan anak-anak. Terumum bagi kemanusiaan. Nah ini Bung Alfian, saya garis bawahi, hentikan perang. Lah ini kan secara nggak langsung kita dijajah, terus Palestina dijajah, Palestina melawan Israel, disuruh berhenti. Nah saya juga melihatlah beberapa statement dia. Ada lagi dia posting di Instagramnya, Bung Alfian. Ada kalimat dia yang unik gitu, Bung Alfian. Saya ikut bangga dan apresiasi Indonesia terpilih dengan suara terbanyak sebagai anggota Dewan HAM PBB. Tapi bersama keterpilihan itu melekat tanggung jawab untuk bersuara keras melawan berbagai pelanggaran HAM termasuk pendudukan di Palestina. Saya meminta Kemenlu untuk segera menuntut PBB untuk berperan aktif mencari solusi atas pendudukan di Palestina serta konsisten dengan sikap itu. Kita untuk two-state solution sebagai solusi perdamaian Palestina-Israel. Jadi saya melihat dia punya semangat mendamaikan penjajah dengan yang dijajah nih, Bung Alfian. Artinya secara nggak langsung dia membiarkan atau menyenangkan Israel dong. Atau Bung Alfian punya pandangan lain? Enggak, ini memang pendapat yang berkembang di pada kaum sekuler ya. Yep. Orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman akar kesejarahan dan tidak memahami surat Al-Isra, tidak memahami dasar sebab bagaimana Bani Israel yang pernah diberikan banyak fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia melakukan pembangkangan dan seterusnya. Jadi Mutia Hafiz bukan satu-satunya orang yang berpandangan seperti itu. Jadi two state itu merupakan sebuah cara yang menurut saya, kalau bahasa saya enak banget.
Betul. Orang datang ngejajah negeri orang, lalu yang punya rumah disuruh merdeka, yang menjajah suruh merdeka juga, enak aja. Yang menjajah harus keluar gitu. Betul. Dan itu harus menjadi semangat kolektif. Dan saya lihat di beberapa negara-negara Eropa, dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina sangat jelas gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, kembali ke soal yang dia tidak perlu boikot. Jadi Ketua Komisi 1 Mutia Hafid menilai aksi boikot komoditas terhadap Israel tidak diperlukan karena tak menyelesaikan permasalahan perang antara Israel dan Palestina. Nggak perlu. Kita kalau boikot janganlah. Boikot juga nggak menyelesaikan masalah. Ini artinya Bung Alfian, udah banyak produk-produk Israel yang pusing Bung Alfian. Udah mulai bangkrut karena saya lihat atau saya pernah sedikit baca berita itu Bung Alfian, pengeluaran atau kerugian Israel 1 hari perang itu hampir 4 triliun Bung Alfian. Jadi gimana nih Bung Alfian? Respon Bung Alfian tentang penyuaraan jangan adalah boikot-boikotan, sedangkan mereka berbisnis untuk membiayai, membantai saudara kita Bung Alfian. Iya, kalau dari saya mungkin nggak perlu terlalu disoal ya. Pengertiannya boikot jalan terus. Sosialisasikan pemboikotan dan katakan boikot terus. Continue, boikot. Artinya juga kita yang berani mengatakan begitu harus siap menahan diri untuk tidak membeli produk tersebut. Yep. Dan juga menganjurkan kepada anak, cucu, tetangga, menantu, famili, besan, semuanya dianjurkan seperti itu. Dan saya pikir kita punya pengalaman sederhana aja kasus Ajinomoto dulu. Betul. Ketika Ajinomoto disebut-sebut mengandung lemak babi, maka dengan 1-2 hari orang tidak membelinya, maka perusahaannya sudah mengalami kerugian miliaran dalam 2 hari itu. Maka untuk pemboikotan menurut hemat saya harus terus digelorakan, harus terus dilaksanakan, harus terus dibahasakan secara luas. Dan yang jelas, penolakan terhadap pemboikotan ini merupakan sebuah bentuk daripada pandangan-pandangan yang terlalu rasionalistik. Apa Anda nggak memahami bagaimana mereka memboikot air bersih, memboikot listrik, memboikot fasilitas pribadi? Itu yang ditegur. Itu harus dibilangkan, kasih mereka air bersih, kasih mereka listrik, kasih mereka kesempatan untuk berkomunikasi. Jadi yang jelas pemboikotan merupakan salah satu senjata untuk mengunci dan menekan Israel. Sekali lagi, boikot produk-produk yang memberikan dukungan kepada Israel seperak ataupun berapa jumlah besarannya. Pendukung Israel harus mendapatkan hukuman dengan memboikot produk-produk mereka. Boikot semua produk yang memberi dukungan dan bantuan buat persenjataan Israel untuk membunuh dan membantai orang-orang Palestina. Ya, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini memang banyak yang bilang boikot nggak ada solusi. Tapi Bu Alfian, kalau kita lihat forum-forum bisnis atau postingan-postingan di Instagram tentang bisnis, itu sangat berasa Bu Alfian, turunnya kurva dari beberapa bisnisnya Amerika yang mensupport Israel, juga bisnis-bisnis Israel itu sendiri. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa semangat Bu Alfian untuk warga Palestina yang semakin hari semakin berat ujian mereka Bu Alfian, dan apa pesan Bu Alfian juga untuk seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia untuk istiqomah Bu Alfian mengawal kebebasan Palestina? Silakan. Palestina adalah sebuah negara merdeka yang mana mereka pernah berbaik hati kepada orang yang bernama Bani Israel atau orang Israel. Yep. Berbaik hati, dikasih tempat, dikasih tanahnya dibangun jadi perumahan dan pusat pemerintahan, lalu dia mencoba untuk mengusir orang yang pernah memberi tempat dan memberikan tanah. Ini satu fakta sejarah yang pernah ada dan masih terjadi. Maka pendapat saya yang pertama, pemboikotan harus terus digemakan. Gemakan terus boikot produk yang diproduk oleh Israel, produk yang memberikan dukungan untuk membeli persenjataan dan mendukung perjuangan Israel, dan juga negara-negara yang memberikan dukungan kepada Israel. Boikot jalan terus. Yang kedua, kita juga harus menganjurkan dan melakukan tindakan-tindakan peningkatan kualitas teknologi sehingga kita bisa memproduk barang-barang yang sudah kita boikot itu, sehingga barangnya memang nggak perlu lagi kita cari, mereknya udah kita anggap nggak ada. Betul. Kita juga melakukan produk sendiri, dan ini bagian daripada perjuangan jihad iktisadiyah, jihad ekonomi, dan akhirnya bebaskan Palestina. Amin. Bebaskan Palestina, bebaskan Palestina, usir Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.